Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Tomo dari kelas A2 program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sarangkaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas PBO pertemuan kelima. Jadi langsung saja, di sini saya telah membuat programnya. Di sini pertama kali seperti biasa kita menggunakan import Java File Scanner. Scanner di sini yaitu berguna untuk menginput data atau nilai setelah program itu dijalankan atau di running. Lalu di sini ada public class travel. Jadi saya menggunakan nama kelas nama travel sesuai clue yang di tugas video nomor 5. Di sini saya menggunakan string pilih, saya menggunakan satu saja. Saya menggunakan tipe data integer, jumlah total bayar kembali. Jadi saya akan di sini saya deklarasikan. Satu saya scanner input, saya menggunakan scanner input new scanner. Terus setelah itu ada public void paket travel A. Nah, yang pertama ini. Nah, ini void paket travel A. Pertama tadi sistem out print line new untuk transaksi. Jadi ini baris baru print ln. Atau ada sistem out print line new. Ini ada opsi yaitu trayek dari Serang ke Bandung dengan harga 100.000. Nah, nanti akan muncul di interface-nya. Terus ini ada sistem outprint, masukkan jumlah yang ingin Anda pesan. Maksudnya di sini saya sebagai user ingin memasukkan tiket, misalkan 2. Saya ini akan terus nominal yaitu abjad 2, angka 2. Di sini saya ada jumlah dengan input integer. Total sama dengan jumlah dikali 100. Nah, di sini maksudnya yaitu jumlah yang tadi dimasukkan oleh user akan dikalikan dengan harga trayeknya, yaitu sebesar 100.000. Akan dikalikan, misalkan jumlahnya tadi 2, tapi 2 dikali 100.000, maka silakan 200.000. Nah, jadi di sini lah akan dimasukin total pembayaran Anda sebesar berapa, 200.000 misalnya. Oh, 200.000 masukkan pembayaran Anda. Nah, sini. Jika pembayarannya pas 200.000, maka kembalian akan berupa angka 0. Nah, jika yang kita bayarkan itu lebih dari total pembayaran yang ada sebesar ini, 200, maka saya masukkan angka 300.000, maka akan mengembalikan pembayaran Anda sebesar 100.000. Biasanya ada bayar dengan input next integer, lalu ini untuk kembaliannya kembali dengan bayar kurang total. Bisa di sini ada ucapan terima kasih, semoga selamat sampai tujuan. Terus ada public void paket travel B. Sini ada sistem out print line new yang di paket travel A. Menu transaksinya yaitu sistem out print line new. Sini ada opsi trayek dari Serang ke Cirebon dengan harga 175.000. Nah, berbeda dari trayek dari Serang ke Bandung. Nah, di sini jumlah sama dengan input next integer. Nah, ini sama seperti tadi, masukkan jumlah yang Anda ingin pesan. Ya, jadi benar user akan masukkan angka yang dipesannya berapa. Di sini akan di inputnya yaitu jumlah dikali 175.000. Jumlah yang user masukkan akan dikalikan harga trayeknya, yaitu sebesar 175.000. Sistem output line new yaitu total pembayaran Anda sebesar berapa ntar. Nah, akan diprogram otomatis. Lalu sini masukkan pembayaran Anda. Nah, sama seperti tadi paket level A. Bisa dibayar dengan input next integer kembali untuk kembaliannya. Sama seperti tadi kembali kurang bayar di kurang total.
sistem outbound line new, kembalian Anda sebesar berapa? Nanti akan muncul di sini. Jika tidak ada kembalian ya maka akan tulis 0, akan 0. Ya, tulisan lagi, terima kasih, kembali sampai tujuan. Terus yang ketiga, public void paket travel C. Jadi di sini ada paketnya itu ada 4, yaitu dari Serang ke Bandung, Serang ke Cirebon, Serang ke Yogyakarta, dan terakhir yaitu Serang ke Surabaya. Jadi ada 4, maka ada 4 void paket travel C, sistem outbound revenue, ini transaksi. Sama seperti tadi. Tapi di sini setiap void akan berbeda opsi di dalam trayek dari Serang ke Yogyakarta karena menyangkut dengan harganya yang berbeda. Ini dari Serang ke Yogyakarta dengan harga 320.000. Maka user akan memasukkan jumlah yang Anda inginkan ada berapa. Jumlah sama dengan input next integer. Total sama dengan jumlah dikali 320.000. Terus ini sistem outbound total biaya Anda berapa. Sini ada sistem outbound. Nah, print karena saya ingin menuliskan inputan itu di sebelah samping ya, samping ini opsi ini masuk pembayaran Anda ini. Kalau misalkan saya tambahkan LN atau ini akan di bawahnya. Itu bayar sama dengan input next integer. Kembali sama dengan bayar dikurangi total. Sini yaitu sistem outbound bayar Anda sebesar. Nah, sini akan keluar sendirinya. Ini ada opsi lagi, terima kasih sudah sampai tujuan. Public void paket travel MD. Di sini yaitu sistem outbound N menu transaksi. Sistem outbound LN flight dari Serang ke Surabaya dengan harga 475.000. Nah, berbeda setiap tujuan atau rute dan tujuannya pasti akan berbeda harga atau nominalnya. Sistem outbound masukkan jumlah yang Anda inginkan. Misalkan 3, kita akan tulis 3. Misalnya, jumlah sama dengan input next integer. Total sama dengan jumlah dikali 475.000. Ini jumlah dari user yang dimasukkan akan dikalikan dengan harga trayeknya, yaitu 475.000. Sistem outbound total pembayaran Anda antara sebesar berapa, lalu user akan memasukkan, silahkan melakukan pembayarannya. Bayar sama dengan input next integer. Lalu sini untuk pembayarannya kembali sama dengan bayar dikurang total. Sistem outbound LN, kembalian Anda sebesar berapa? Ntar akan dikasih tahu, akan diberitahu di program. Ini ada terima kasih, semoga sampai tujuan. Ya, ini terakhir yaitu void transaksi. Nah, ini akan muncul di bagian utama, ada interface. Jadi, user akan melihat ini pertama, bisa selamat datang di visiting travel. Masukkan pilihan menu visiting travel. Ada bagian 1 sampai 4 opsinya. Sesuai dengan void ya, tadi ada paket travel A, paket travel B, paket travel C, travel D, dan mempunyai opsi yang berbeda. Sama kayak tadi yaitu harga dan rute dan tujuannya akan beda. Terus ini user akan memasukkan pilihan paketnya. Misalkan akan paket travel A. Berarti kan ada track dari Serang ke Bandung dengan harga 100.000. Nah, ntar akan diproses. Terus ini ada pilih input ketik next line. Kenapa saya memilih next line? Karena berkaitan dengan clue di tugas PBO teman 5 ini, yaitu suitcase-nya itu menggunakan string, bukan integer. Kalau string itu kan menggunakan jet, setahu saya. Kalau integer itu menggunakan angka. Sini pilih case paket level A,
paket level A, break cash paket level B, paket level B, break sampai yang ke D, break dan default. Jadi jika misalkan user masukkan paket travelnya lebih dari D, maka akan muncul tulisan mohon maaf Anda salah input paket. Nah begitu, karena di sini sudah disediakan dari 1 sampai 4 paket level A sampai paket level D. Nah, maka akan otomatis Anda, mohon maaf, Anda salah paket. Gitu. Lalu di bawahnya ini nih ada tutup kurung dari sweep cache, lalu dari void transaksi, public static void main string, argumen, sini argumen, travel, ini kelas object new travel. Nah ini si kelasnya, objeknya itu transaksi. Ini akan ditutup public static void main-nya, dan terakhir yaitu kelasnya, kelas travel. Jadi langsung saja di sini saya akan contohkan dan mempraktekkan di sini. Udah saya running sebelumnya, yaitu saya akan memilih paket travel A. Maka akan terus ke bawah itu menu transaksi trayek dari Serang ke Bandung dengan harga 100.000. Masukkan jumlah yang Anda ingin pesan. Misalkan saya akan masukkan pesan yaitu 3. Total pembayaran Anda sebanyak 300.000. Nah, tapi saya kebetulan ada uang misalkan 500.000. Nah, 100.000. Maka yang terjadi adalah akan diproses yaitu mengembalikan uang user yaitu sebesar 200.000. Kenapa? Karena jelas tadi total pembayaran Anda itu 300.000. Nah, naik dari Serang ke Bandung itu harganya 100, maka kan 100.000 dikali 3 itu sama 300. Total pembayarannya 300. Saya masukkan pembayarannya yaitu 100.000. Lalu maka akan otomatis sesuai pembayaran Anda sebesar 200.000. Terima kasih, semoga sama-sama tujuan. Itu paket travel A. Saya akan coba paket travel B. Paket travel B. Dari Serang Cirebon dengan harga 175.000. Masukkan jumlah yang Anda ingin pesan. Itu misalkan saya ingin pesan 1. Total pembayaran Anda sebesar 175.000. Nah, karena pas nih, tulis 175.000 ya. Maka kembaliannya akan 0. Kenapa? Karena yang saya masukkan pembayaran itu pas, harganya sesuai dengan harga trayeknya, dan saya memasangnya hanya 1 tiket misalnya. Itu sebesar 175.000. Lalu yang ketiga saya akan coba track yang ke C, paket ini dari Serang ke Jogja dengan harga lebih mahal lagi ya, karena rute dan tujuan akan berbeda. Harganya 320.000. Misalkan saya akan memesan 5. Banyak nih ceritanya. Nah, di sini tertulis yaitu total pembayaran Anda 1.600.000. Nah, kenapa bisa banyak segini? Karena kan harga 320.000 dikali 5 ini menghasilkan nominal 1.600.000. Saya akan masukkan bayaran itu 1.700.000 atau 200 ya, 1 juta. Nah, maka akan mengembalikan. Jadi kan total pembayarannya itu sebenarnya itu 1.600.000. Nah, sekarang pembayaran Anda
1.800.000 kan dikurang tuh 1.600.000 akan dikurang 1.800.000 kita bayar Anda sebesar 200.000. Nah, yang terakhir saya akan mencoba paket travel yang D. Misalnya saya ingin memberitahu, misalkan ini saya akan memberi contoh, misalkan masukkan pilihan Anda itu saya masukkan ke angka 4. Karena kan itu kan paket travel dia kan di angka 4 ya, di nomor 4 kan di angka 4. Nah, maaf paket kenapa? Karena sesuai dengan clue-nya, yaitu saya suitcase-nya itu menggunakan string. Jadi harus berupa tulisan. Tulisannya itu berupa abjad. Kecuali sering suitcase-nya itu menggunakan integer atau angka. Maka masukkan pilihan Anda angka 4 misalnya. Nah, maka akan terus berjalan programnya. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Yang masukkan pilihan paket Anda akan angka memang sih sekarang Surabaya dengan hantu 475.000. Misalnya saya akan menunggu jumlahnya 3. Saya 3 orang nih misalnya. Nah, sini ada total pembayarannya yaitu 1.425.000. Nah, karena 475.000 dikali 3 menghasilkan 1.425.000. Nah, saya akan melakukan pembayaran yaitu 1.500.000. Maka program akan mengembalikan itu sebesar 75.000. Sisanya bayarnya. Jadi sesuai. Misalkan saya melakukan pembayaran yang lebih, maka akan mengembalikannya sesuai gitu, pas. Mungkin itu beberapa paparan yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.